Ya, shalom semuanya, brother-brother semua. Sorry, tes sound dulu. Jelaskah suaranya? Jelas. Oke, saya mau menyapa satu-satu. Bro Swen, Bro Miki, Bang Miki, Bro Jackson. Selamat ulang tahun pernikahan buat Bang Loan, buat Bro Robert, Bro Slamet, Kak Budi yang semakin ganteng aja. Wah. Bro Omen yang dari dulu selalu imut. Ya. Bro Yendri dan Bro Dowin yang tak nampak ini. Ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan ini saya lebih banyak mau share sebenarnya tentang apa yang saya alami, terutama pasca saya keluar dari Malang, gitu ya. Jadi, karena tema hari ini adalah saya diberikan tema kemurahan Bapa dalam hidup saya, maka itu juga akan saya bagikan kepada brother-brother semua. Sebagai pengantar, saya bawa dari Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kesimpulannya, Bapa kita itu adalah murah hati. Kalau saya flashback ke belakang, kehidupan saya waktu mahasiswa, sebenarnya saya nggak ada apa-apanya juga secara prestasi waktu itu ya. Secara prestasi tidak unggul, tidak unggul tapi tidak juga tertinggal gitu di tengah-tengah. Ekonomi juga ngepas, kekurangan tidak tapi berlebihan pun tidak. Nah, tapi satu hal yang mau saya bagikan, selama hidup saya, salah satu momen yang seandainya bisa saya ulang kembali itu adalah momen ketika saya berada di Malang. Kenapa? Karena itu adalah salah satu momen-momen terindah dalam hidup saya. Ketika di Malanglah yang pertama saya mengalami Kristus secara pribadi. Karena dulu saya orang yang berpikir bahwa berbuat baik itu cukup, gitu. Berbuat baik itu cukup, mengandalkan perbuatan baik. Tapi di Malang saya mengalami Kristus. Demikian ketika saya mengalami Kristus, saya meletakkan semua kealiman saya, kebaikan saya bahwa itu nggak cukup. Dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah titik balik dalam kehidupan saya ketika Tuhan membawa saya kepada pengalaman-pengalaman baru, dimensi-dimensi baru. Banyak hal yang terjadi. Jadi saya mau sharing saja. Saya ayat pengantar satu ayat ya, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Itu ayat pengantar saja. Jadi saya mau cerita, di sini mungkin saya lebih banyak cerita ya tentang itu. Jadi pasca saya lulus dari kuliah, itu mungkin beberapa brother sempat tahu ya bahwa saya sempat nganggur sekitar 2-3 bulan dan bahkan sempat diusir dari kos yang kebetulan ternyata kosnya itu tante saya begitu. Roman tahu itu. Karena dibilang bahwa saya sudah lulus dan sekarang saya jadi pengangguran, daripada saya jadi pengangguran lebih baik saya cabut dari situ. Nah, ketika itulah saya benar-benar bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi sampai pada satu momen saya berpikir saya harus dapat bekerja ketika itu, tapi bekerja apa gitu kan saya tidak tahu. Sampai ketika suatu momen di gereja waktu itu saya masih beribadah berjemaat di eklesia, ketika itu sedang ada pertemuan jemaat dan kita sedang berdoa. Nah, saya berdoa dengan sungguh-sungguh ketika itu. Saya bertanya kepada Tuhan, saya harus lakukan apa? Saya bertanya kepada Tuhan. Dan itu mungkin salah satu pengalaman spiritual juga ya dalam hidup saya. Itu
salah satu momen ketika saya benar-benar seperti benar-benar mendengar di telinga saya ada suara yang lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Hanya satu kata yang saya dengar, pergi. Pergi. Dan saya sebenarnya orang yang rasional ya, yang berpikir dengan otak. Tapi pada momen itu hati saya berkata bahwa itulah suara Roh Kudus. Hati saya berkata itu adalah suara Roh Kudus yang mengatakan bahwa saya harus pergi. Tapi saya tidak tahu pergi kemana. Saya berdoa, dan pada momen itulah juga, makanya saya bilang tadi saya mengalami pengalaman spiritual. Momen itu Tuhan memberikan suatu sekilas penglihatan. Ada satu pulpen, kertas, dan materai di situ yang ditandatangani. Hanya itu saja penglihatannya. Dan kemudian akhirnya saya bicara dengan Pak Amos, saya harus pergi dari Malang. Kemudian saya memutuskan untuk pergi ke Malang, dan kemudian saya pergi ke Jakarta, tinggal bersama saudara Roland waktu itu di Jakarta hampir 1 bulan, karena mungkin saya berpikir di Jakarta mungkin ada peluang untuk saya, tapi setelah beberapa minggu tidak ada perkembangan dan saya bingung. Tapi saya tetap percaya. Nah, dalam poin ini saya mau bagikan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Jauh di atas apa yang bisa saya pikirkan, apa yang saya bisa berpikir secara rasio. Coba bayangkan, apa sih yang saya harapkan hanya dengan modal satu perkataan yang lembut tapi tegas yang mengatakan pergi, kemudian sekilas penglihatan, pulpen dan materai dan selembar kertas, nggak ada. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan atas semua. Dan kemudian tidak lama setelah itu ada telepon dari Kalimantan, dan orang tua saya mengatakan bahwa ketika itu ada penerimaan pegawai negeri sipil. Saya tidak ada kepikiran waktu itu masalah itu, tapi karena orang tua telepon, saya mau patuh aja dan saya ikuti. Saya pulang, kemudian saya melamar di beberapa lokasi, dan kemudian akhirnya saya pilih di Katingan ketika itu. Nah, di Katingan ketika itu yang melamar seingat saya ribuan, kemudian yang satu grup dengan saya itu, yang satu jurusan dengan saya itu sekitar 300-an, lebih ya, 370 berapa gitu. Nah, jadi saya tidak tahu, tapi saya yakini, dan saya mulai melakukan tindakan iman. Saya mulai perkatakan firman Tuhan bahwa saya lebih dari pemenang. Seperti Roma pasal yang ke-8 ayatnya 30. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang. Saya perkatakan firman Tuhan karena saya tahu saingan saya waktu itu ada yang cum laude, yang mungkin secara ini jauh di atas saya secara intelektual. Kemudian juga ada beberapa orang yang berduit ketika itu juga ikut, dan jumlah pesertanya banyak, yang dicari hanya satu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, dan saya katakan itu mukjizat ya. Ternyata dari 370 yang dicari satu orang itu, ternyata yang lulus saya, saudara. Dari 370 orang itu yang lulus saya. Dan satu hal yang benar-benar saya yakin bahwa ini adalah dari Tuhan terjadi, yaitu ketika saya pekerjaan ini adalah dari Tuhan. Ketika saya mau menandatangani surat pernyataan bersedia bekerja di Katingan selama 7 tahun, di momen itulah saya baru sadar bahwa surat perjanjian itulah yang saya lihat ketika saya mendapatkan penglihatan di Malang. Pulpennya sama, materainya sama, kertasnya sama. Jadi saya merasa
kemurahan Tuhan benar-benar terjadi. Menghadapi 370 lebih orang, Tuhan membuat saya lebih dari pemenang. Saya hanya modal perkataan iman ya, perkataan saya katakan firman Tuhan. Jadi poin yang kedua di sini adalah saya belajar, saya mau untuk mengimani firman Tuhan. Banyak hal. Kemudian demikianlah saya akhirnya memperoleh pekerjaan dan kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil. Apakah saya ada memberikan uang? Enggak ada satu sen pun saya memberikan uang kepada orang-orang yang ada di kabupaten ketika itu. Jadi saya tidak mengeluarkan satu sen pun, saudara. Saya lulus dengan murni dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak orang bilang zaman waktu itu kamu perlu sogok, kamu perlu menyogok, kamu perlu uang besar untuk diberikan kepada orang yang punya jabatan atau yang berkuasa di sana, tapi itu tidak terjadi pada saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Nah, kemudian juga ada beberapa momen lain di mana saya mengalami kemurahan Bapa. Ketika saya menikah, ketika saya mencari pasangan hidup, saya juga mengalami kemurahan Tuhan. Ketika itu banyak orang-orang yang berkata dalam hidup saya kepada orang-orang dunia, orang-orang di luar sana, kayaknya mustahil kamu menikah, mendekati cewek aja kamu nggak berani, pacar kamu tidak punya, wanita mana yang mau sama kamu begitu. Tapi saya tidak menerima dan saya tidak mengimani itu, dan saya katakan dalam iman saya bahwa saya akan menikah, dan benar iman saya terjadi. Tuhan pertemukan saya dengan wanita yang datang dari Dia. Ketemunya juga di gereja dan kami menikah, dan selanjutnya Tuhan menuntun kami dalam kehidupan pernikahan. Jadi ini yang jadi dalam hal ini saya membagikan saudara-saudara, jangan takut perkatakan firman Tuhan, karena mungkin orang dunia berkata lain, tapi firman Tuhan itu jauh lebih tangguh, jauh lebih powerful yang saya alami ya. Sama seperti kejadian hari-hari ini, banyak orang bilang hidup itu seperti roda. Orang dunia bilang hidup itu seperti roda, tapi firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Firman Tuhan berkata, jalanmu adalah ke depan dan ke atas. Kamu akan naik dan tidak menjadi turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, demikian itu yang saya perkatakan, dan itu terjadi. Dalam pekerjaan saya tidak pernah, karir saya selalu menanjak, lalu step, tapi saya merasa tidak pernah Tuhan bawa saya seperti roda. Tapi karena saya mau perkatakan firman Tuhan, itu terjadi atas hidup saya. Dan kemudian juga ya ada beberapa pengalaman lain. Anak pertama saya juga itu ketika umur 2 tahun dia didiagnosa dokter itu ASD, jadi autism syndrome, sindrom autisme. Jadi artinya ada sindrom autis gitu ya. Jadi dia tidak bisa fokus, lambat berbicara, dan harus diterapi. Ketika itu sebenarnya secara pribadi saya tidak punya uang, tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan mencukupkan keuangan ketika itu. Saya nggak punya uang, tapi seiring waktu ternyata ada orang-orang yang Tuhan gerakan untuk memberkati hidup saya, sehingga saya bisa membawa anak saya terapi. Dan saya juga perkatakan bahwa dia sembuh, dan sampai saat ini Tuhan bawa dia
pada keadaan yang jauh lebih baik daripada dulu, saudara. Jadi demikian apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya benar-benar katakan bahwa ya benar-benar luar biasa Tuhan. Kemurahannya itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Dan wow, itu begitu menakjubkan ya, sampai pada posisi ini. Kalau saya flashback keadaan saya dulu dari saya mahasiswa sampai pada keadaan saat ini, saya hanya katakan saya ada saat ini itu hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena keluarga saya, bukan karena kehebatan saya. Ya, mungkin demikian saja sharing yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Demikian saja. Kalau ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Kalau ada kekurangan, kalau ada mungkin kekurangan, ya mungkin bisa ditambahkan. Demikian, Bro Jackson, Bro Randy, host. Iya, oke. Terima kasih Bro Dido, ya sangat menguatkan kita semua ya. Dan menyadarkan saya juga, ketika kita berbicara kemurahan hati, selama ini kita mengetahui adalah kalau yang keselamatan itu merupakan kasih karunia juga gitu kan. Tapi sebenarnya kita kemurahan hati Bapa pun itu merupakan wujud dari kasih karunia itu sendiri, ya kan, dalam hidup kita. Sehingga saya mau membacakan satu ayat untuk menutupnya yang ada di sini. Oke, Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, itu yang mau saya tambahkan. Dan terima kasih Bro Dido untuk khotbahnya yang sangat memberkati mengenai Bapa yang murah hati. Bahwasannya tetap oleh perkenanannya dalam hidup saudara Guido, kami sangat diberkati ya dari setiap kesaksian-kesaksiannya. Oke, terima kasih. Mungkin Bro Dido bisa menutup khotbahnya ini, bukan doa penutup ya, tapi doa untuk supaya firman ini bisa jadi berkat bagi kita sebelum kita nanti ke doa syafaat. Monggo ditutup Bro Dido. Saya berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini boleh tumbuh dalam hati kami, jatuh di tanah yang baik, tumbuh dan berbuah dengan lebat dalam hidup kami setiap hari. Mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan selalu dalam firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Kristus sudah nyata dalam hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami katakan Christ in me, Kristus ada dalam hidup kami. Bukan kami lagi yang nampak, tapi biar Kristus yang nampak dalam hidup kami. Biar hidup kami terus berbuah Tuhan, biar kami boleh belajar lebih lagi akan firman-Mu, melakukan firman-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Diberkati setiap saudara-saudara di sini Tuhan, Bapa di surga, Tuhan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan hadir dengan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Berkati setiap brother yang hadir maupun yang tidak dapat hadir malam hari ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua dengan berkat yang datang daripada surga. Dan kami mengalami kelimpahan, kami mengalami kemurahan, kami mengalami kesehatan, kami mengalami kemakmuran, kami menerima kekayaan yang datang daripada Bapa di surga. Kami menerima kehidupan, kami menerima sukacita, kami menerima damai sejahtera yang datang daripada Bapa di surga. Kami ucap syukur Bapa, inilah seluruh doa kami. Anugerah yang datang daripada Allah Bapa di surga menyertai kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.